Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hardianti. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas ASC 18. Di sini saya mengambil tema tentang peradaban Islam pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah sudah ada sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Umayyah bin Abi Sofyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di kota Mekah. Di sini saya membahas 3 poin utama dalam tema ini. Yang pertama yaitu perkembangan Islam pada periode dinasti Umayyah. Dan yang kedua yaitu perekonomian pada masa dinasti Umayyah, dan yang ketiga yaitu kemunduran dan kehancuran pada periode dinasti Umayyah. Baiklah, selanjutnya saya mau membahas poin utama yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa periode dinasti Umayyah. Bani Umayyah masuk Islam setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah sudah sejak lama berkeinginan menjadi khalifah, namun mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah dan para sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman kepada orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman ini kemudian dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisi mereka. Muawiyah dan para pengikut lainnya meminta kepada Khalifah Ali agar dapat menyerahkan pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan mereka tersebut dipenuhi, maka Muawiyah dan para sahabat serta pengikut lainnya menjadikan ini sebagai alasan agar tidak mengakui kekhalifahan Ali dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan pada diplomasi Siffin dan terbunuhnya Ali saja, tetapi sudah sejak semula Gubernur Suriah memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Landasan politiknya di sini ada 3. Yang pertama yaitu faktor dukungan dari rakyat Suriah itu sendiri dan dari keluarga Bani Umayyah. Dan yang kedua yaitu sebagai seorang administrator. Dan yang ketiga yaitu Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke poin kedua yaitu tentang perekonomian pada masa dinasti Umayyah. Perekonomian pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah lebih banyak kepada pengembangan ekonomi. Pada tahun 695 Masehi, Abdul Malik mulai mencetak uang dirham emas dan dirham perak yang asli hasil dari karya orang Arab. Dan wakilnya di wilayah Irak Al-Hajjaj mulai berusaha mencetak uang perak di Kupah pada tahun selanjutnya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas poin terakhir, yaitu tentang kehancuran dan kemunduran dari dinasti Umayyah. Rapuhnya pemerintahan dinasti Umayyah juga disebabkan karena gaya hidup mewah yang diterapkan di istana, yang membuat anak-anak para khalifah tidak mampu mengemban tugas yang berat kenegaraan pada saat mereka mewarisi kekuasaan. Baiklah, faktor langsung runtuhnya dinasti Bani Umayyah ialah timbulnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini didukung penuh oleh keturunan Bani Hashim serta kaum Syiah dan kaum Mawali yang merasa disepelekan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah.